Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Saudara dan saudari anggota kelas B program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang validitas alat ukur evaluasi, jenis-jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, langsung saja kita menuju kepada tujuan penulisan makalah. Saudara-saudariku semua yang saya sayangi, tujuan penulisan makalah ini adalah satu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan validitas tes dalam belajar, untuk mengetahui macam-macam validitas, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi validitas. Oke, kita menginjak kepada pengertian validitas. Saudara-saudariku, validitas berasal dari kata validity yang berarti ketepatan dan kecermatan. Sedangkan validitas alat ukur berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Validitas alat ukur evaluasi pembelajaran adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran dalam sebuah evaluasi pembelajaran. Perlu saudara-saudari ketahui bahwa prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Suatu tes yang dimaksudkan untuk mengukur variabel A dan kemudian memberikan hasil pengukuran mengenai variabel A, maka bisa dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas tinggi. Baiklah, sekarang kita menuju ke macam-macam validitas. Saudara-saudariku, ada 4 macam validitas yang berasal dari dasar pembagian jenisnya, yaitu validitas logis, ya, ada 2, validitas isi atau content validity. Yang kedua adalah validitas konstruksi atau construct validity. Sedangkan validitas empiris ada 2 juga. Yang pertama adalah validitas bandingan atau concurrent validity. Yang kedua adalah validitas ramalan atau predictive validity. Kita kupas satu persatu mulai dari validitas logis. Apa itu validitas logis? Adalah sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Ya, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai. Validitas logis sebagaimana tadi ada 2. Yang pertama yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi, ya, apa itu? Ya, nanti kita jelaskan, yaitu atau disebut content validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Kemudian kita menuju ke validitas konstruksi atau construct validity. Validitas konstruksi adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Oke, kita menuju ke validitas empiris, ya. Validitas empiris itu apa? Ya, sebuah instrumen ini dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila diuji dari pengalaman. Contoh, ya, dapat diakui, ya, seorang dapat diakui jujur oleh masyarakat
apabila memang dalam pengalamannya dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Jadi berdasarkan empiris ya, pengalaman. Kemudian validitas empiris dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman ya, melalui pengalaman. Validitas empiris ada dua, yaitu validitas bandingan ya, yaitu atau concurrent validity ya, dan validitas ramalan atau predictive validity. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu validitas bandingan. Dalam hal ini hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Nah, jadi pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau ada sekarang. Ini adalah concurrent validity. Selanjutnya adalah validitas ramalan atau predictive validity. Sebuah teks dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oke, saudari-saudariku semua, ya, sekarang kita menginjak kepada faktor yang mempengaruhi validitas ya, ada 4 di sini, yaitu faktor dari dalam tes itu sendiri. Yang kedua adalah faktor administrasi dan skor. Kemudian ketiga, faktor tanggapan siswa. Yang keempat, hakikat kelompok dan kriteria. Oke, kita mulai dari faktor dari dalam tes itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh ya dari faktornya, yaitu misalnya petunjuk yang tidak jelas, penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang sulit, ambiguitas atau multitafsir ya, bisa menimbulkan multitafsir. Kemudian alokasi waktu yang tidak cukup, penekanan yang berlebihan terhadap aspek tertentu, kualitas butir tes yang tidak memadai, tes terlalu pendek, penyusunan butir tes yang tidak runtut, dan terakhir pola jawaban yang mudah ditebak. Misalnya semua soal jawabannya A semua atau B semua, atau pola A, B, C, D, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor selanjutnya ya, saudara-saudariku semua, yaitu faktor administrasi dan skor. Pemberian skor terhadap jawaban siswa ya, harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan sampai salah tulis atau meremehkan selisih angka walaupun hanya sedikit, karena hal ini akan menyebabkan hasil pengujian terhadap validitas akan memberikan makna yang berbeda. Selanjutnya adalah faktor tanggapan siswa. Saudara-saudariku semua, seringkali terjadi interpretasi terhadap item tes evaluasi ini tidak valid. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh jawaban siswa dari interpretasi item pada tes evaluasi. Contohnya ini ya, misalnya para siswa tegang karena gurunya galak. Nah, ini sehingga dia gagal. Kemudian juga suasana ruangan misalnya gaduh. Nah, ini adalah faktor tanggapan siswa. Nah, ini ya, dan sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adalah ya, hakikat kelompok dan kriteria. Sebuah assessment atau instrumen alat ukur ya, mungkin hanya valid untuk kelompok tertentu saja dan tidak valid untuk kelompok yang lain. Ya, contohnya, sebuah tes diuji cobakan pada sekelompok siswa pada sebuah sekolah dengan kualitas biasa-biasa saja, ya, misalnya dari sisi sarana prasarana dan kondisi sekolah dan lain sebagainya, ini latar belakang ya, akan berbeda hasilnya jika tes yang sama diberikan pada sekelompok siswa pada sekolah yang favorit dengan memiliki sarana prasarana, suasana yang mendukung, motivasi yang berbeda pula. Nah, ini adalah hakikat kelompok dan kriteria. Kesimpulannya, saudara-saudariku semua, memang persoalan alat ukur yang digunakan evaluator ketika melakukan kegiatan evaluasi sering dihadapkan pada persoalan akurasi.
konsisten, dan stabilitas sehingga hasil pengukuran yang diperoleh bisa mengukur dengan akurat sesuatu yang sedang diukur. Instrumen ini memang harus memiliki akurasi ya ketika digunakan, konsisten dan stabil tentunya, dalam arti tidak mengalami perubahan dari waktu pengukuran satu ke pengukuran yang lain. Data yang kurang memiliki validitas akan akan menghasilkan kesimpulan yang bias ya, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan bahkan bisa saja bertentangan dengan kelaziman. Oke, demikianlah paparan materi tentang validitas alat ukur evaluasi, jenis-jenis validitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tersebut. Tentunya di dalam saya menyampaikan materi ini banyak kekurangan ya, maka dari itu saya Purwanto memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.